Anda sudah mempelajari tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan determinan. Sekarang apa guna dari apa yang sudah Anda pelajari? Itu menjadi sangat penting. Nah, untuk itu mari kita lihat materi yang berikutnya, yaitu tentang pemodelan matematika. Dengan pemodelan ini nanti akan Anda ketahui tentang manfaat dari apa yang sudah Anda pelajari tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk itu, mari kita lihat pengertian dari pemodelan matematika. Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang model, karena ini menjadi kata dasar dari pemodelan, sehingga kita pahami terlebih dahulu tentang model. Model itu dapat diartikan sebagai contoh atau miniatur atau peta atau sesuatu yang mewakili atau representasi dari suatu masalah atau dari suatu benda. Misalkan model pakaian dan model rumah. Secara umum, istilah tersebut menggambarkan adanya padanan atau kesamaan atau hubungan antara unsur-unsur dari rumah dan modelnya. Jadi ada kemiripan bentuk tetapi beda ukuran. Sebagai contoh, perbandingan antara panjang dan lebar bangunan rumah dengan modelnya. Tetapi tidak berarti bahwa model rumah dan rumah itu sendiri sama ukurannya. Inilah saudara, bagaimana model ini mempermudah untuk memberi gambaran dari objek tertentu sehingga mudah dijelaskan dan lebih praktis. Daripada kita melihat rumah yang begitu besar, dengan model rumah itu sendiri kita bisa memahami bagaimana struktur rumah, bagian-bagian ruang, serta bentuk bangunannya. Nah, istilah model ini sering digunakan dalam matematika yang kita kenal dalam pemodelan matematika, karena pemodelan ini nanti juga dalam rangka untuk mempermudah Anda memahami sesuatu dan memperlancar Anda di dalam menyelesaikan dari persamaan-persamaan yang cukup panjang atau kejadian-kejadian yang cukup kompleks. Ya, itulah yang dinamakan dengan pemodelan matematika. Selamat belajar dan kita lanjutkan materi berikutnya. Materi yang berikutnya adalah bagaimana model matematik itu atau pemodelan matematika itu dibentuk. Sebagai contoh, saudara dapat melihat contoh berikut ini. Mutu lulusan sekolah dasar, kita kasih lambang M, tergantung atas beberapa faktor, seperti kualitas guru, atau X1, kualitas masukan X2, relevansi kurikulum adalah X3, dan sarana penunjang pembelajaran X4. Kalau kita lihat bentuk ini terlalu panjang dan sulit dipahami. Untuk memudahkan, maka dapat disusun dengan model matematik berikut ini. Mutu lulusan adalah fungsi dari faktor-faktor X1, X2, X3, dan X4. Karena faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi dari mutu lulusan. Jadi mutu lulusan sangat tergantung dari faktor-faktor tadi. Dalam model matematik, hubungan ini dapat dituliskan dengan M sama dengan fungsi X1, X2, X3, dan X4. Atau secara singkat dapat ditulis dengan M sama dengan Fx.
X mewakili dari X1 sampai X4. Nah, dengan pemahaman bahwa variabel X mewakili variabel X1 sampai X4. Nah, bentuk penulisan terakhir ini menunjukkan adanya simplikasi atau penyederhanaan supaya Anda mudah dan Anda mendapatkan penulisan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain sehingga mudah dipahami dan lebih singkat. Bagaimana dengan pemahaman Anda? Apakah Anda sudah bisa memahami bagaimana model matematik itu dapat mempermudah Anda di dalam menyatakan sesuatu? Berikutnya adalah langkah-langkah menyusun model matematik. Yang pertama, baca masalah dengan cermat. Kemudian tentukan apa yang diketahui, apa yang belum diketahui atau yang dicari. Yang kedua, gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. Berarti mengubah peristiwa yang ada dalam bentuk matematik. Yang ketiga, konstruksi diagram atau bagan untuk memudah atau menentukan hubungan yang ada atau unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Yang terakhir, nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan jika dia terdiri atas beberapa persamaan. Bagaimana saudara? Apakah Anda sudah memahami langkah ini? Saya yakin Anda bisa memahaminya. Untuk lebih memudahkan Anda, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini ada sebuah cerita tentang 3 orang sahabat yang sedang belanja di sebuah toko. Mereka adalah Michael, Michelle, dan David. Michael membeli 3 buku, 4 penggaris, dan 1 alat pewarna. Dan ia membayar dengan uang 21.000. Michelle membeli 6 buku, 2 penggaris, dan 1 alat pewarna, dan ia harus membayar 31.000. David membeli 2 buku, 5 penggaris, dan 10 alat pewarna, dan ia harus membayar 28.000. Dari 3 orang sahabat ini menunjukkan bahwa begitu kompleks peristiwa yang terjadi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita diminta untuk menentukan harga 5 buku, 2 penggaris, dan 6 alat pewarna. Nah, karena peristiwanya cukup kompleks dan kita mengalami kesulitan untuk menentukan harga masing-masing barang. Untuk itu, mari kita buat peristiwa ini dan kita ubah ke dalam bentuk matematik atau model matematiknya. Mari. Cara yang mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah kalimat yang panjang tadi dalam bentuk kalimat matematis, yaitu menjadi model matematis. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Salah satu yang harus dilakukan adalah mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan tadi adalah harga dari 5 buku dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui itu kita harus mengetahui harga dari masing-masing barang sehingga kita akan mudah untuk mencarinya. Nah, untuk itu kita lakukan cara berikut. Kita misalkan masing-masing barang dengan simbol matematik seperti X, Y, dan Z. Misal, buku kita ganti dengan X, penggaris Y, alat pewarna adalah Z. Kemudian dari masing-masing peristiwa kita ubah dalam bentuk matematisnya. Nah, persamaan 1 sebagai perwakilan dari peristiwa 1. Jadi 3X plus 4Y plus Z sama dengan 21.000. Persamaan kedua 6X plus 2Y plus Z sama dengan 31.000. Persamaan 3 2X plus 5Y plus 10Z sama dengan 28.000.
Langkah yang ketiga, langkah 2 menunjukkan kepada kita bahwa sekarang kalimat yang panjang tadi sudah menjadi bentuk persamaan yang sederhana. Karena terdiri dari 3 persamaan linier, maka dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sistem persamaan linier. Bisa substitusi, eliminasi maupun determinan, tergantung dari kesukaan Anda untuk menyelesaikannya. Selamat mencoba dan menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin Anda bisa menyelesaikan ini dengan baik.